Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semua limpahan rahmat dan nikmat yang luar biasa banyaknya ini, sehingga kita masih bisa melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya yang dengan perjuangannya lah kita semua bisa merasakan manisnya iman dan juga indahnya Islam pada hari ini. Jamaah, jamaah, alhamdulillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan ceramah yang singkat saja, yaitu mengenai keikhlasan atau ikhlas. Jamaah sekalian, apa itu ikhlas? Jadi, ikhlas adalah melakukan segala sesuatu yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala dan untuk mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala semata. Jamaah sekalian, ikhlas sendiri mempunyai beberapa praktik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam mengajar, ikhlas dalam beribadah, dan masih banyak lagi jenis ikhlas yang lainnya. Kemudian, apakah ikhlas itu penting? Jamaah sekalian, telah diketahui bersama bahwa ikhlas dalam kehidupan beragama dan kehidupan sehari-hari menjadi sangat penting untuk kita pupuk dalam diri. Karena dengan ikhlas, semua urusan akan menjadi lebih terang dan juga terasa mudah untuk dijalankan. Namun, mewujudkan ikhlas adalah bukan suatu perbuatan yang mudah untuk kita lakukan. Meskipun ikhlas itu adalah menjadi salah satu sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama telah menegaskan tentang sulitnya ikhlas dan beratnya mewujudkan ikhlas di dalam hati, kecuali bagi orang-orang yang memang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kita akan mengambil contoh ikhlas dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam konteks ibadah. Ikhlas dalam konteks ibadah, maka ikhlas berarti melakukan ibadah semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hal yang lainnya seperti ingin dipuji, atau bukan juga karena ingin terlihat soleh ataupun solehah, tapi benar-benar hanya karena Allah Subhanahu wa taala semata. Perintah Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat kedua yang berisikan agar kita sebagai manusia muslim selalu ikhlas dalam beribadah, yang artinya sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, maka sembahlah Allah dengan tulus sehingga dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Al-Quran surat Az-Zumar ayat kedua.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Bayyinah ayat kelima yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat ke-5. Jamaah sekalian, ayat di atas menerangkan kepada kita semua mengenai pentingnya penerapan sikap dan juga sifat ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian, apakah ikhlas harus dengan niat? Jamaah sekalian, sesungguhnya niat dan ikhlas merupakan dua hal yang harus menjadi dasar dalam setiap amal yang kita perbuat di dalam kehidupan sehari-hari, yang mana keduanya dilakukan dengan pengertian bahwa setiap amal yang dilakukan harus dengan niat yang benar dan sekaligus harus ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah sekalian, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan pada ceramah singkat kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa taat menjalankan perintahnya dan selalu menjauhi larangan-larangannya. Serta saya berpesan, marilah kita melatih diri dan hati untuk senantiasa ikhlas atas segala yang Allah telah ciptakan dan tetapkan untuk kita jalani. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan izinkanlah saya menutup ceramah singkat ini dengan sebuah pantun. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.